Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngelanjutin jurnal KD sebelumnya, di mana kita udah nyelesain resign di perusahaan sebelumnya. Sebelum lanjut ke dalam cerita, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini ya tanpa di skip. Oke, setelah kita caw, masih ada beberapa lagi nih yang harus kita urus. Terlepas dari kebersamaan kita dengan keluarga ya. Nah, apa aja sih yang harus kita urus? Jadi yang pertama itu ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini diurus sama Pak RT. Bukan. Bukan Pak RT, tapi oleh HRD kita sebelumnya. Kita cuma confirm aja ke HR dan BPJS Kesehatan setempat. Nah, yang kedua itu pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Kantor BPJS ini beda sama BPJS Kesehatan. Dari nama aja udah beda. Yang satu Somad, yang satu Sueb. Walaupun depan-depannya sama-sama huruf S, tapi beda ya. Nah, BPJS ini itu ada di Serang, daerah Ciruas, depan Radar Banten, depan situ. Nah, BPJS ini itu bisa dicairin setelah kita rehat 1 bulan, bukan rehat 15 menit. Itu main bola. Rehat 1 bulan dari kita resign. Jadi ada jeda waktu 1 bulan untuk pencairan setelah kita dinonaktifkan. Nah, yang menonaktifkan ini itu HR kita sebelumnya, bukan RT, RW, camat atau lurah. Itu bukan. Itu bukan juga. Tapi HR. Tapi yang urus pencairannya itu kita. Nah, untuk persyaratannya itu apa aja? Jadi yang pertama itu ada KTP, kedua ada KK, ketiga kartu BPJS Ketenagakerjaan, yang keempat Paklaring, dan yang kelima itu nomor rekening yang pengen ditransfer duitnya. Nah, semuanya itu di-scan dalam bentuk PDF. Nanti semuanya itu dikirim via website itu lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Semuanya online guys. Saya belum nyairin karena belum 1 bulan setelah saya resign, jadi statusnya saya masih aktif, jadi saya belum cairin. Nah, untuk dana kurang dari 10.000 10 juta itu bisa melalui aplikasi JMO. Tapi kalau lebih dari 10 juta itu harus melalui websitenya. Bisa beda-beda gini ya. 10 kurang atau lebih. Kalau semua itu udah didaftarin, kurang lebih ya 3 hari kemudian itu bakal diwawancarai via video call. Ini info dari petugas. Karena saya datang langsung ke tempatnya, dan itu info dari petugas. Setelah itu nunggu cair deh. Oke, lanjut. Terus yang ketiga yang harus kita urus yaitu penonefektifan pajak. Proses ini sangat penting sih, karena ada expire roti kali. experience dari temen yang berangkat aja, gas baiklah, pas pulang dapat surat sayang deh dari kantor pajak. Ada tunggakan pajak katanya, padahal kan dia udah nggak kerja di Indo ya, masa kerja di luar tapi bayar pajak di Indo. Iya. Tanya kenapa. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini iklan dong. Jadi untuk TKI itu harus proses ini.
biar lebih aman sentosa. Lumayan kan fulus yang dikeluarin, bukan daun. Jadi untuk tahapan-tahapan penonefektifan pajak ini, yang pertama itu daftar online buat ambil nomor antrian, yaitu di kunjung.pajak.go.id. Isi form yang ada di web. Nah, di sini cuma bisa 3 hari untuk bookingnya, 3 hari kerja, sama kayak paspor sih. Karena 1 hari pelayanan itu dibatasin, itu cuma 30 orang. Nah, pas tahap layanan dan waktu itu cheatnya pilih lainnya aja. Kalau tiket TPT penuh, karena nanti di sananya dikasih nomor lagi. Bilang aja, saya nggak tahu kalau harus ke TPT gitu. Cheatnya kayak gitu. Nah, persyaratan yang harus dibawa apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada surat paklaring. Yang kedua itu ada KTP. Yang ketiga itu ada kartu pajak. Dan yang terakhir itu ada surat pernyataan. Semuanya difotokopi atau bisa juga dikirim via WA. Nah, nanti diwawancarai oleh petugas tempat. Udah beres, nunggu deh 10 hari, nanti dikirimin surat balasannya via WA. Nah, setelah 3 proses itu sudah selesai, nah ada lagi. Jadi sebelum berangkat, pihak Oscar juga ngirim amunisi. Mau perang dong. Untuk kita isi dulu. Namanya onboarding. Tinggal klik, terus nggak bisa tetot. Nggak bisa guys. Ternyata harus dibuka via laptop atau komputer. Nah, karena ini awalnya saya nggak bisa, saya kira biasa aja. Nggak taunya disewotin guys. Karena saya udah hampir 10 hari nggak diisi, jadi saya kena teguran. Nih penampilannya kayak gini. Habis itu kita confirm ke agensi kalau kita udah ngisi, biar nanti dia yang nyampein ke Oscar. Nah, ada lagi nih yang harus diisi biar nggak remedial. Lagi tes kali. Yaitu daftar Qatar Airways Privilege. Biar kita naik ulang aling itu dapat poin. Terus harga bagasi juga lebih murah sih katanya. Pokoknya ada manfaatnya lah. Nah, habis itu lanjut ngisi Pre-Ehtras. Pre-Ehtras itu kayak aplikasi Lindung Peduli di Indonesia. Jadi kalau mau kemana-mana itu harus nunjukin ini, tara, gitu. Karena buat daftarnya harus pakai nomor lokal sana, makanya kita daftarnya yang Pre-Ehtras. Kita isi tuh formnya. Yang harus diupload itu ada pertama paspor, kedua hotel booking, ketiga sertifikat vaksin, keempat PCR, hasil PCR, yang kelima entry permit. Foto pacar nggak usah. Nggak usah foto pacar. Habis itu di submit. Nah, selang beberapa jam di approve tuh. Nih contohnya nih kayak gini. Ini hasil udah di approve. Oke, panjang kali lebar banget ya. Pantau terus cerita selanjutnya. Terima kasih, tetap stay tune and see you.